Tampang TS ketua Ormas yang picu pembakaran mobil polisi di Depok, ditangkap bersama 6 simpatisannya. Akhirnya tampang TS ketua Ormas yang sebabkan kericuhan hingga pembakaran mobil polisi di Depok muncul ke publik. Beberapa waktu lalu, sosok TS ketua Ormas itu menjadi sorotan publik karena peristiwa pembakaran mobil polisi di Depok tersebut. Pasalnya, peristiwa penangkapan TS tersebut menimbulkan kericuhan pada Jumat, 18 April 2025, dini hari di Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui TS ditangkap polisi karena telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun, penangkapan TS berujung ricuh setelah sejumlah warga yang belakangan diketahui simpatisannya diduga menghalangi aparat. Bahkan dalam peristiwa tersebut hingga menimbulkan pembakaran 3 mobil polisi. Beruntungnya, dalam insiden pembakaran mobil polisi itu tak ada anggota yang terluka. Brutalnya serangan warga kepada polisi saat hendak menangkap TS sontak menimbulkan tanda tanya publik. Hingga akhirnya terungkap sosok TS yang diduga dilindungi warga lingkungannya itu ternyata bukan orang biasa. Rupanya TS dikenal sebagai ketua ormas yang disegani di kampungnya tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, belakangan diketahui sosok TS itu adalah Tony Simanjuntak. Ia merupakan ketua Ormas Grip Jaya Jabar Cabang Cimanggis, Kota Depok. Ia merupakan ketua ranting Ormas Grip Harjamukti, Cimanggis Depok. Identitas Tony Simanjuntak itu pun sebelumnya dibenarkan oleh pembina Grip Jaya Cimanggis Depok bernama Simamora angkat bicara. Ia membenarkan bahwa sosok TS merupakan ketua Ormas DPC Cimanggis, Depok, Jawa Barat dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIP. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, ujar Simamora, dikutip dari Tvonenews, Selasa, 22 April 2025. Kini, setelah ditangkap polisi, tampang Tony Simanjuntak akhirnya diungkap ke hadapan awak media. Ia dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2025. Tak sendiri, tampang Tony Simanjuntak juga dihadirkan bersama 6 orang simpatisannya yang menyebabkan pembakaran mobil polisi. Ia kini sudah mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol. Tak sendiri, ia juga hadirkan ke hadapan publik bersama ke-6 simpatisan yang diduga tersangka pembakaran mobil polisi yang mencoba menghalangi penangkapan Tony Simanjuntak. Adapun ke-6 simpatisannya yang juga kini jadi tersangka pembakaran mobil dan penghalangan itu adalah TS, RS, GR alias R, ASR, LA, dan LS. Selain 6 tersangka itu, ternyata masih ada 4 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Mereka adalah THS, MS, versus alias T, dan RS. Polisi menghadirkan Tony Simanjuntak dengan tersangka lainnya juga sekaligus menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya mobil polisi yang dibakar, korek gas, 1 pucuk senjata api, 1 BPKB dan STNK, batu yang digunakan untuk melempar korban, sejumlah handphone. Para tersangka tersebut dijerat pasal berlapis pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 406 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Buat nama GRIP tercoreng. Diketahui Tony Simanjuntak ditangkap atas 2 kasus yang menjeratnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dasar 2 laporan polisi, LP, pasal 351 dan 335 KUHP dan UU Darurat Senjata Api. Ditangkapnya Tony Simanjuntak yang merupakan ketua Ormas GRIP Ranting Cimanggis, Depok itu menuai sorotan hingga dinilai mencoreng nama ormasnya. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Seperti diketahui Ketua Umum Ormas GRIP Jaya adalah Hercules Rosario de Marsal. Sedangkan Ketua GRIP Jaya Jabar diketuai oleh Gabriel Alexander Etwiori. Namun, hingga kini Ketua Umum GRIP, Hercules belum angkat bicara soal anak buahnya yang memicu kericuhan tersebut. Belakangan ini Ormas GRIP juga sempat viral hingga menuai kontroversi setelah Ketua GRIP Jaya Jabar menantang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk bertemu. Tantangan tersebut terjadi karena Ketua GRIP Jabar itu ingin membahas soal pembentukan Satgas Anti Premanisme yang sempat dicanangkan Deddy Mulyadi. Dalam hal itu pembentukan Satgas Anti Premanisme menyinggung Ormas GRIP yang dinilai membuat Ormas dan LSM dipandang buruk di mata publik. Klarifikasi GRIP Jaya. Pelaku pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota resmi, baru daftar usai bikin onar. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya, Zulfikar menyampaikan klarifikasi terkait dengan insiden perusakan dan pembakaran mobil polisi yang terjadi di Depok, Jawa Barat, Jumat,
18 April 2025, lalu. Bahwasanya saudara Tony Simanjutak, TS, bukanlah anggota resmi dari Grip Jaya, kata Zulfikar, Rabu, 23 April 2025, dikutip dari video YouTube Kompas.com. Ia lantas menjelaskan kronologi TS yang sempat berupaya menjadi bagian dari Grip. Saudara TS ini sempat mengajukan untuk masuk dalam Grip, menjadi anggota Grip, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat, katanya. Zulfikar memaparkan, meskipun TS bersama kelompoknya mengajukan diri, tetapi mereka tidak pernah diterima secara resmi melalui surat keputusan, SK, maupun kartu tanda anggota. Artinya saudara TS itu tidak terdaftar di dalam keanggotaan database Grip Jaya, ujarnya. Zulfikar menambahkan, TS dan kelompoknya tanpa sepengetahuan Grip Jaya membeli baju Grip, membeli bendera dan menancapkannya di sebuah lokasi yang dipersengketakan. Semua itu dilakukan TS dan kelompoknya tanpa ada pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Grip Jaya Jawa Barat dan tanpa ada tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Grip. Zulfikar menegaskan, tidak ada kata pembelaan dari Grip Jaya secara keorganisasian terhadap tindakan yang dilakukan TS dan kelompoknya. Seandainya ada di antara mereka yang ternyata adalah anggota Grip, tetap Grip Jaya tidak akan melakukan pembelaan hukum apapun, katanya. Zulfikar mengatakan, Grip Jaya mengutuk keras tindakan dan perbuatan dari TS dan kelompoknya, khususnya ketika aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya. Polisi mengungkap peran 5 orang yang diduga terlibat kasus pembakaran mobil polisi di Depok, Jumat 18 April 2025. Adapun pembakaran itu terjadi saat penangkapan Ketua Ormas berinisial TS. Sementara kelima orang tersebut adalah RS, GR, ASR, LA, dan LS, yang diduga merupakan anggota salah satu ormas. Kelima orang itu sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menyebut, RS berperan menutup portal untuk menghalangi petugas yang ingin membawa TS ke Polres Metro Depok. RS juga disebut sempat memukul Aida A, sedangkan GR dan AR berperan dalam pembakaran mobil polisi. Pernyataan itu disampaikan Ade Ari dalam keterangan tertulisnya Senin 21 April 2025. Sementara LA berperan menghasut warga dan anggota ormas lainnya untuk membakar mobil polisi dan LS berperan merusak mobil anggota Polres Metro Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan pelaku, TS adalah orang yang pertama kali menyuruh aksi pembakaran itu. Namun polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat persangkaan terhadap TS. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus tersebut. Sebelumnya, peristiwa ini berawal ketika 14 personel polisi tiba di kediaman pelaku menggunakan 4 kendaraan roda 4 pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Penjemputan dilakukan usai tersangka 2 kali tak memenuhi panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senpi. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso. Lalu saat bertemu tersangka, petugas langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan dan menimbulkan kegaduhan. Keributan lantas menarik perhatian warga sekitar yang kemudian menyerang petugas. Petugas pun membawa pelaku ke mobil polisi yang tak jauh dari lokasi. Namun, saat hendak bergegas ke kantor polisi, kendaraan tersebut dikejar warga. Mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, meski sempat terhalang portal di lokasi penangkapan. 3 kendaraan lainnya yang tertinggal dikejar dan dirusak oleh massa. Meski demikian, dalam aksi tersebut tidak ada anggota kepolisian yang terluka. Tampang TS Ketua Ormas yang picu pembakaran mobil polisi di Depok, ditangkap bersama 6 simpatisannya. Akhirnya tampang TS Ketua Ormas yang sebabkan kericuhan hingga pembakaran mobil polisi di Depok muncul ke publik. Beberapa waktu lalu, sosok TS Ketua Ormas itu menjadi sorotan publik karena peristiwa pembakaran mobil polisi di Depok tersebut. Pasalnya,
Peristiwa penangkapan TS tersebut menimbulkan kericuhan pada Jumat, 18 April 2025, dini hari di Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui TS ditangkap polisi karena telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun, penangkapan TS berujung ricuh setelah sejumlah warga yang belakangan diketahui simpatisannya diduga menghalangi aparat. Bahkan dalam peristiwa tersebut hingga menimbulkan pembakaran 3 mobil polisi. Beruntungnya, dalam insiden pembakaran mobil polisi itu tak ada anggota yang terluka. Brutalnya serangan warga kepada polisi saat hendak menangkap TS sontak menimbulkan tanda tanya publik. Hingga akhirnya terungkap sosok TS yang diduga dilindungi warga lingkungannya itu ternyata bukan orang biasa. Rupanya TS dikenal sebagai ketua ormas yang disegani di kampungnya tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, belakangan diketahui sosok TS itu adalah Tony Simanjuntak. Ia merupakan Ketua Ormas Grip Jaya Jabar Cabang Cimanggis, Kota Depok. Ia merupakan Ketua Ranting Ormas Grip Harjamukti, Cimanggis Depok. Identitas Tony Simanjuntak itu pun sebelumnya dibenarkan oleh pembina Grip Jaya Cimanggis Depok bernama Simamora angkat bicara. Ia membenarkan bahwa sosok TS merupakan Ketua Ormas DPC Cimanggis, Depok, Jawa Barat dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIP. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, ujar Simamora, dikutip dari Tvonenews, Selasa, 22 April 2025. Kini, setelah ditangkap polisi, tampang Tony Simanjuntak akhirnya diungkap ke hadapan awak media. Ia dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2025. Tak sendiri, tampang Tony Simanjuntak juga dihadirkan bersama 6 orang simpatisannya yang menyebabkan pembakaran mobil polisi. Ia kini sudah mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol. Tak sendiri, ia juga hadirkan ke hadapan publik bersama ke-6 simpatisan yang diduga tersangka pembakaran mobil polisi yang mencoba menghalangi penangkapan Tony Simanjuntak. Adapun ke-6 simpatisannya yang juga kini jadi tersangka pembakaran mobil dan penghalangan itu adalah TS, RS, GR alias R, ASR, LA, dan LS. Selain 6 tersangka itu, ternyata masih ada 4 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Mereka adalah THS, MS, versus alias T, dan RS. Polisi menghadirkan Tony Simanjuntak dengan tersangka lainnya juga sekaligus menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya mobil polisi yang dibakar, korek gas, 1 pucuk senjata api, 1 BPKB dan STNK, batu yang digunakan untuk melempar korban, sejumlah handphone. Para tersangka tersebut dijerat pasal berlapis pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 406 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Buat nama GRIP tercoreng. Diketahui Tony Simanjuntak ditangkap atas 2 kasus yang menjeratnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dasar 2 laporan polisi, LP, pasal 351 dan 335 KUHP dan UU Darurat Senjata Api. Ditangkapnya Tony Simanjuntak yang merupakan Ketua Ormas GRIP Ranting Cimanggis, Depok itu menuai sorotan hingga dinilai mencoreng nama ormasnya. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Seperti diketahui Ketua Umum Ormas GRIP Jaya adalah Hercules Rosario de Marsal. Sedangkan Ketua GRIP Jaya Jabar diketuai oleh Gabriel Alexander Etwiori. Namun, hingga kini Ketua Umum GRIP, Hercules belum angkat bicara soal anak buahnya yang memicu kericuhan tersebut. Belakangan ini Ormas GRIP juga sempat viral hingga menuai kontroversi setelah Ketua GRIP Jaya Jabar menantang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk bertemu. Tantangan tersebut terjadi karena Ketua GRIP Jabar itu ingin membahas soal pembentukan Satgas Anti-Premanisme yang sempat dicanangkan Deddy Mulyadi. Dalam hal itu pembentukan Satgas Anti-Premanisme menyinggung Ormas GRIP yang dinilai membuat Ormas dan LSM dipandang buruk di mata publik. Klarifikasi GRIP Jaya. Pelaku pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota resmi, baru daftar usai bikin onar. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya, Zulfikar menyampaikan klarifikasi terkait dengan insiden perusakan dan pembakaran mobil polisi yang terjadi di Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, lalu. Bahwasanya saudara Tony Simanjuntak, TS, bukanlah anggota resmi dari GRIP Jaya, kata Zulfikar, Rabu, 23 April 2025, dikutip dari video YouTube Kompas.com. Ia lantas menjelaskan kronologi TS yang sempat berupaya menjadi bagian dari GRIP.
Saudara TS ini sempat mengajukan untuk masuk dalam GRIP, menjadi anggota GRIP, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat, katanya. Zulfikar memaparkan, meskipun TS bersama kelompoknya mengajukan diri, tetapi mereka tidak pernah diterima secara resmi melalui surat keputusan, SK, maupun kartu tanda anggota. Artinya saudara TS itu tidak terdaftar di dalam keanggotaan database GRIP Jaya, ujarnya. Zulfikar menambahkan, TS dan kelompoknya tanpa sepengetahuan GRIP Jaya membeli baju GRIP, membeli bendera dan menancapkannya di sebuah lokasi yang dipersengketakan. Semua itu dilakukan TS dan kelompoknya tanpa ada pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan Daerah, DPD, GRIP Jaya Jawa Barat dan tanpa ada tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat, DPP, GRIP. Zulfikar menegaskan, tidak ada kata pembelaan dari GRIP Jaya secara keorganisasian terhadap tindakan yang dilakukan TS dan kelompoknya. Seandainya ada di antara mereka yang ternyata adalah anggota GRIP, tetap GRIP Jaya tidak akan melakukan pembelaan hukum apapun, katanya. Zulfikar mengatakan, GRIP Jaya mengutuk keras tindakan dan perbuatan dari TS dan kelompoknya, khususnya ketika aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya. Polisi mengungkap peran 5 orang yang diduga terlibat kasus pembakaran mobil polisi di Depok, Jumat 18 April 2025. Adapun pembakaran itu terjadi saat penangkapan Ketua Ormas berinisial TS. Sementara kelima orang tersebut adalah RS, GR, ASR, LA, dan LS, yang diduga merupakan anggota salah satu ormas. Kelima orang itu sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi menyebut, RS berperan menutup portal untuk menghalangi petugas yang ingin membawa TS ke Polres Metro Depok. RS juga disebut sempat memukul Aida A, sedangkan GR dan AR berperan dalam pembakaran mobil polisi. Pernyataan itu disampaikan Ade Ari dalam keterangan tertulisnya Senin 21 April 2025. Sementara LA berperan menghasut warga dan anggota ormas lainnya untuk membakar mobil polisi, dan LS berperan merusak mobil anggota Polres Metro Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan pelaku, TS adalah orang yang pertama kali menyuruh aksi pembakaran itu. Namun polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat persangkaan terhadap TS. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus tersebut. Sebelumnya, peristiwa ini berawal ketika 14 personel polisi tiba di kediaman pelaku menggunakan 4 kendaraan roda 4 pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Penjemputan dilakukan usai tersangka 2 kali tak memenuhi panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senpi. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso. Lalu saat bertemu tersangka, petugas langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan dan menimbulkan kegaduhan. Keributan lantas menarik perhatian warga sekitar yang kemudian menyerang petugas. Petugas pun membawa pelaku ke mobil polisi yang tak jauh dari lokasi. Namun, saat hendak bergegas ke kantor polisi, kendaraan tersebut dikejar warga. Mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, meski sempat terhalang portal di lokasi penangkapan. 3 kendaraan lainnya yang tertinggal dikejar dan dirusak oleh massa. Meski demikian, dalam aksi tersebut tidak ada anggota kepolisian yang terluka. Tampang TS Ketua Ormas yang picu pembakaran mobil polisi di Depok, ditangkap bersama 6 simpatisannya. Akhirnya tampang TS Ketua Ormas yang sebabkan kericuhan hingga pembakaran mobil polisi di Depok muncul ke publik. Beberapa waktu lalu, sosok TS Ketua Ormas itu menjadi sorotan publik karena peristiwa pembakaran mobil polisi di Depok tersebut. Pasalnya, peristiwa penangkapan TS tersebut menimbulkan kericuhan pada Jumat, 18 April 2025, dini hari di Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui TS ditangkap polisi karena telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun,
Penangkapan TS berujung ricuh setelah sejumlah warga yang belakangan diketahui simpatisannya diduga menghalangi aparat. Bahkan dalam peristiwa tersebut hingga menimbulkan pembakaran 3 mobil polisi. Beruntungnya, dalam insiden pembakaran mobil polisi itu tak ada anggota yang terluka. Brutalnya serangan warga kepada polisi saat hendak menangkap TS sontak menimbulkan tanda tanya publik. Hingga akhirnya terungkap sosok TS yang diduga dilindungi warga lingkungannya itu ternyata bukan orang biasa. Rupanya TS dikenal sebagai ketua ormas yang disegani di kampungnya tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, belakangan diketahui sosok TS itu adalah Tony Simanjuntak. Ia merupakan ketua ormas Grip Jaya Jabar Cabang Cimanggis, Kota Depok. Ia merupakan ketua ranting ormas Grip Harjamukti, Cimanggis Depok. Identitas Tony Simanjuntak itu pun sebelumnya dibenarkan oleh pembina Grip Jaya Cimanggis Depok bernama Simamora angkat bicara. Ia membenarkan bahwa sosok TS merupakan ketua ormas DPC Cimanggis, Depok, Jawa Barat dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIP. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, ujar Simamora, dikutip dari Tvonenews, Selasa, 22 April 2025. Kini, setelah ditangkap polisi, tampang Tony Simanjuntak akhirnya diungkap ke hadapan awak media. Ia dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2025. Tak sendiri, tampang Tony Simanjuntak juga dihadirkan bersama 6 orang simpatisannya yang menyebabkan pembakaran mobil polisi. Ia kini sudah mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol. Tak sendiri, ia juga hadirkan ke hadapan publik bersama ke-6 simpatisan yang diduga tersangka pembakaran mobil polisi yang mencoba menghalangi penangkapan Tony Simanjuntak. Adapun ke-6 simpatisannya yang juga kini jadi tersangka pembakaran mobil dan penghalangan itu adalah TS, RS, GR alias R, ASR, LA, dan LS. Selain 6 tersangka itu, ternyata masih ada 4 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Mereka adalah THS, MS, versus alias T, dan RS. Polisi menghadirkan Tony Simanjuntak dengan tersangka lainnya juga sekaligus menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya mobil polisi yang dibakar, korek gas, 1 pucuk senjata api, 1 BPKB dan STNK, batu yang digunakan untuk melempar korban, sejumlah handphone. Para tersangka tersebut dijerat pasal berlapis pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 406 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Buat nama GRIP tercoreng. Diketahui Tony Simanjuntak ditangkap atas 2 kasus yang menjeratnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dasar 2 laporan polisi, LP, pasal 351 dan 335 KUHP dan UU Darurat Senjata Api. Ditangkapnya Tony Simanjuntak yang merupakan ketua ormas GRIP Ranting Cimanggis, Depok itu menuai sorotan hingga dinilai mencoreng nama ormasnya. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Seperti diketahui Ketua Umum Ormas GRIP Jaya adalah Hercules Rosario de Marsal. Sedangkan Ketua GRIP Jaya Jabar diketuai oleh Gabriel Alexander Etwiori. Namun, hingga kini Ketua Umum GRIP, Hercules belum angkat bicara soal anak buahnya yang memicu kericuhan tersebut. Belakangan ini Ormas GRIP juga sempat viral hingga menuai kontroversi setelah Ketua GRIP Jaya Jabar menantang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk bertemu. Tantangan tersebut terjadi karena Ketua GRIP Jabar itu ingin membahas soal pembentukan Satgas Anti-Premanisme yang sempat dicanangkan Deddy Mulyadi. Dalam hal itu pembentukan Satgas Anti-Premanisme menyinggung Ormas GRIP yang dinilai membuat Ormas dan LSM dipandang buruk di mata publik. Klarifikasi GRIP Jaya. Pelaku pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota resmi, baru daftar usai bikin onar. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya, Zulfikar menyampaikan klarifikasi terkait dengan insiden perusakan dan pembakaran mobil polisi yang terjadi di Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, lalu. Bahwasanya saudara Tony Simanjuntak, TS, bukanlah anggota resmi dari GRIP Jaya, kata Zulfikar, Rabu, 23 April 2025, dikutip dari video YouTube Kompas.com. Ia lantas menjelaskan kronologi TS yang sempat berupaya menjadi bagian dari GRIP. Saudara TS ini sempat mengajukan untuk masuk dalam GRIP, menjadi anggota GRIP, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat, katanya. Zulfikar memaparkan, meskipun TS bersama kelompoknya mengajukan diri, tetapi mereka tidak pernah diterima secara resmi melalui surat keputusan, SK,
maupun kartu tanda anggota. Artinya saudara TS itu tidak terdaftar di dalam keanggotaan database Grip Jaya, ujarnya. Zulfikar menambahkan, TS dan kelompoknya tanpa sepengetahuan Grip Jaya membeli baju Grip, membeli bendera dan menancapkannya di sebuah lokasi yang dipersengketakan. Semua itu dilakukan TS dan kelompoknya tanpa ada pemberitahuan kepada Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Grip Jaya Jawa Barat dan tanpa ada tembusan kepada Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Grip. Zulfikar menegaskan, tidak ada kata pembelaan dari Grip Jaya secara keorganisasian terhadap tindakan yang dilakukan TS dan kelompoknya. Seandainya ada di antara mereka yang ternyata adalah anggota Grip, tetap Grip Jaya tidak akan melakukan pembelaan hukum apapun, katanya. Zulfikar mengatakan, Grip Jaya mengutuk keras tindakan dan perbuatan dari TS dan kelompoknya, khususnya ketika aparat kepolisian sedang melaksanakan tugasnya. Polisi mengungkap peran 5 orang yang diduga terlibat kasus pembakaran mobil polisi di Depok, Jumat 18 April 2025. Adapun pembakaran itu terjadi saat penangkapan Ketua Ormas berinisial TS. Sementara kelima orang tersebut adalah RS, GR, ASR, LA, dan LS yang diduga merupakan anggota salah satu ormas. Kelima orang itu sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi menyebut, RS berperan menutup portal untuk menghalangi petugas yang ingin membawa TS ke Polres Metro Depok. RS juga disebut sempat memukul Aibda A, sedangkan GR dan AR berperan dalam pembakaran mobil polisi. Pernyataan itu disampaikan Ade Ari dalam keterangan tertulisnya Senin 21 April 2025. Sementara LA berperan menghasut warga dan anggota ormas lainnya untuk membakar mobil polisi, dan LS berperan merusak mobil anggota Polres Metro Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan pelaku, TS adalah orang yang pertama kali menyuruh aksi pembakaran itu. Namun polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat persangkaan terhadap TS. Kini polisi masih memburu pelaku lainnya dalam kasus tersebut. Sebelumnya, peristiwa ini berawal ketika 14 personel polisi tiba di kediaman pelaku menggunakan 4 kendaraan roda 4 pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Penjemputan dilakukan usai tersangka 2 kali tak memenuhi panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senpi. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso. Lalu saat bertemu tersangka, petugas langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan dan menimbulkan kegaduhan. Keributan lantas menarik perhatian warga sekitar yang kemudian menyerang petugas. Petugas pun membawa pelaku ke mobil polisi yang tak jauh dari lokasi. Namun, saat hendak bergegas ke kantor polisi, kendaraan tersebut dikejar warga. Mobil yang membawa pelaku berhasil tiba di kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, meski sempat terhalang portal di lokasi penangkapan. 3 kendaraan lainnya yang tertinggal dikejar dan dirusak oleh massa. Meski demikian, dalam aksi tersebut tidak ada anggota kepolisian yang terluka. Tampang TS Ketua Ormas yang picu pembakaran mobil polisi di Depok, ditangkap bersama 6 simpatisannya. Akhirnya tampang TS Ketua Ormas yang sebabkan kericuhan hingga pembakaran mobil polisi di Depok muncul ke publik. Beberapa waktu lalu, sosok TS Ketua Ormas itu menjadi sorotan publik karena peristiwa pembakaran mobil polisi di Depok tersebut. Pasalnya, peristiwa penangkapan TS tersebut menimbulkan kericuhan pada Jumat, 18 April 2025, dini hari di Kampung Baru, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Diketahui TS ditangkap polisi karena telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Namun, penangkapan TS berujung ricuh setelah sejumlah warga yang belakangan diketahui simpatisannya diduga menghalangi aparat. Bahkan dalam peristiwa tersebut hingga menimbulkan pembakaran 3 mobil polisi. Beruntungnya, dalam insiden pembakaran mobil polisi itu tak ada anggota yang terluka.
Brutalnya serangan warga kepada polisi saat hendak menangkap TS sontak menimbulkan tanda tanya publik. Hingga akhirnya terungkap sosok TS yang diduga dilindungi warga lingkungannya itu ternyata bukan orang biasa. Rupanya TS dikenal sebagai ketua ormas yang disegani di kampungnya tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta, belakangan diketahui sosok TS itu adalah Tony Simanjuntak. Ia merupakan ketua Ormas Grip Jaya Jabar Cabang Cimanggis, Kota Depok. Ia merupakan ketua ranting Ormas Grip Harjamukti, Cimanggis Depok. Identitas Tony Simanjuntak itu pun sebelumnya dibenarkan oleh pembina Grip Jaya Cimanggis Depok bernama Simamora angkat bicara. Ia membenarkan bahwa sosok TS merupakan ketua Ormas DPC Cimanggis, Depok, Jawa Barat dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, GRIP. TS, warga kita yang adalah ketua, yang kita tuakan di sini, ujar Simamora, dikutip dari Tvonenews, Selasa, 22 April 2025. Kini, setelah ditangkap polisi, tampang Tony Simanjuntak akhirnya diungkap ke hadapan awak media. Ia dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2025. Tak sendiri, tampang Tony Simanjuntak juga dihadirkan bersama 6 orang simpatisannya yang menyebabkan pembakaran mobil polisi. Ia kini sudah mengenakan baju tahanan oranye dengan tangan diborgol. Tak sendiri, ia juga hadirkan ke hadapan publik bersama ke-6 simpatisan yang diduga tersangka pembakaran mobil polisi yang mencoba menghalangi penangkapan Tony Simanjuntak. Adapun ke-6 simpatisannya yang juga kini jadi tersangka pembakaran mobil dan penghalangan itu adalah TS, RS, GR alias R, ASR, LA, dan LS. Selain 6 tersangka itu, ternyata masih ada 4 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Mereka adalah THS, MS, versus alias T, dan RS. Polisi menghadirkan Tony Simanjuntak dengan tersangka lainnya juga sekaligus menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya mobil polisi yang dibakar, korek gas, 1 pucuk senjata api, 1 BPKB dan STNK, batu yang digunakan untuk melempar korban, sejumlah handphone. Para tersangka tersebut dijerat pasal berlapis pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 365 KUHP, dan pasal 406 KUHP dengan ancaman 9 tahun. Buat nama GRIP tercoreng. Diketahui Tony Simanjuntak ditangkap atas 2 kasus yang menjeratnya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dasar 2 laporan polisi, LP, pasal 351 dan 335 KUHP dan UU Darurat Senjata Api. Ditangkapnya Tony Simanjuntak yang merupakan ketua Ormas GRIP Ranting Cimanggis, Depok itu menuai sorotan hingga dinilai mencoreng nama ormasnya. Sebagai informasi, GRIP Jaya merupakan satu di antara ormas terbesar di Indonesia hingga tersebar di sejumlah wilayah. Seperti diketahui Ketua Umum Ormas GRIP Jaya adalah Hercules Rosario de Marsal. Sedangkan Ketua GRIP Jaya Jabar diketuai oleh Gabriel Alexander Etuyori. Namun, hingga kini Ketua Umum GRIP, Hercules belum angkat bicara soal anak buahnya yang memicu kericuhan tersebut. Belakangan ini Ormas GRIP juga sempat viral hingga menuai kontroversi setelah Ketua GRIP Jaya Jabar menantang Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk bertemu. Tantangan tersebut terjadi karena Ketua GRIP Jabar itu ingin membahas soal pembentukan Satgas Anti Premanisme yang sempat dicanangkan Deddy Mulyadi. Dalam hal itu pembentukan Satgas Anti Premanisme menyinggung Ormas GRIP yang dinilai membuat Ormas dan LSM dipandang buruk di mata publik. Klarifikasi GRIP Jaya. Pelaku pembakaran mobil polisi di Depok bukan anggota resmi, baru daftar usai bikin onar. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP Jaya, Zulfikar menyampaikan klarifikasi terkait dengan insiden perusakan dan pembakaran mobil polisi yang terjadi di Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, lalu. Bahwasanya saudara Tony Simanjuntak, TS, bukanlah anggota resmi dari GRIP Jaya, kata Zulfikar, Rabu, 23 April 2025, dikutip dari video YouTube Kompas.com. Ia lantas menjelaskan kronologi TS yang sempat berupaya menjadi bagian dari GRIP. Saudara TS ini sempat mengajukan untuk masuk dalam GRIP, menjadi anggota GRIP, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat, katanya. Zulfikar memaparkan, meskipun TS bersama kelompoknya mengajukan diri, tetapi mereka tidak pernah diterima secara resmi melalui surat keputusan, SK, maupun kartu tanda anggota. Artinya saudara TS